selamat pagi kakak kelas 6 semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan sehingga belajar dari rumah kita tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar di tema 3, subtema 2, pembelajaran ketiga dan keempat. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menemukan informasi penting dalam bacaan. 2. Siswa menemukan rangkaian listrik paralel secara sederhana. Yang ketiga, siswa dapat melaksanakan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai seorang pelajar. Sebelum kita belajar, kita simak bacaan berikut ini ya. Si paralel penyelamat jalan. Gerd Augustus Morgan adalah penemu lampu lalu lintas pada tahun 1923 yang sekarang digunakan di berbagai negara di dunia. Lampu tersebut bermanfaat untuk mengatur lalu lintas dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Morgan, seorang warga Amerika berkulit hitam yang peduli dengan keselamatan orang lain. Ia terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas setelah menyaksikan seringnya terjadi kecelakaan antara mobil dengan kereta kuda. Lampu lalu lintas temuan Morgan menggunakan rangkaian paralel. Berbeda dengan rangkaian seri yang disusun sebaris, rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet, di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung kepada sumber energi. Oleh karena itu, apabila ada satu atau lebih komponen yang rusak atau dicabut, maka komponen lainnya akan tetap berfungsi tanpa gangguan sama sekali. Prinsip kerja sebuah lampu lalu lintas adalah terdapatnya 3 buah lampu yang saling terhubung secara paralel. Sungguh mulia tujuan Morgan menciptakan lampu lalu lintas. Dapat dibayangkan jika tidak ada lampu lalu lintas di jalur jalan raya yang ramai, sebuah penemuan yang baik tentunya akan memberikan manfaat bagi banyak orang. Nah, dari bacaan yang telah kita simak, kita akan menemukan informasi penting dalam setiap paragrafnya. Langkah-langkah menemukan informasi penting yaitu: yang pertama, membaca paragraf dengan seksama. 2. Mencari topik dalam setiap paragraf. 3. Menemukan deret penjelas. Dan yang keempat, menarik kesimpulan. Dalam menuliskan informasi, kita harus menggunakan kalimat efektif. Nah, kakak kelas 6, apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah yang berlaku. Ciri-ciri kalimat efektif yaitu hemat, tidak menuliskan kata yang bermakna sama. Berikut adalah contoh kalimat efektif. Contoh kalimat tidak efektif dan kalimat efektif dapat kita lihat dalam contoh berikut ini. Yang pertama, para pengendara diharapkan mematuhi rambu lalu lintas. Kita ubah menjadi kalimat efektif menjadi para pengendara diharapkan mematuhi rambu lalu lintas. Contoh 2. Doni siswa paling terpandai di kelasnya. Kita ubah menjadi kalimat efektif menjadi Doni siswa terpandai di kelasnya. Dari bacaan yang telah kita simak tadi, dapat kita ketahui bahwa rangkaian listrik paralel bermanfaat untuk mengatur lalu lintas dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan, yaitu dengan adanya lampu lalu lintas. Semua pengguna jalan berkewajiban mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Begitu juga dengan kalian.
mempunyai kewajiban sebagai seorang pelajar. Nah, apa saja kewajibanmu sebagai seorang pelajar? Berikut ini contoh kewajiban seorang pelajar, yaitu mengikuti upacara dengan hikmat, mengikuti pelajaran dengan baik di kelas, membuang sampah pada tempatnya, mengerjakan tugas dengan tanggung jawab. Nah, kakak kelas 6 pada pembelajaran hari ini kita telah belajar tentang cara menemukan informasi penting dari bacaan. 2, kita tadi juga belajar membuat kalimat efektif dan menjelaskan manfaat rangkaian paralel dalam kehidupan sehari-hari. Serta kita juga belajar kewajiban siswa sebagai seorang pelajar. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video Bu Vina selanjutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati.